Selamat pagi, selamat menyongsong berkat-berkat baru di hari baru kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya menyapa kita semua, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, setiap yang ditanam tentu akan tumbuh. Yang tumbuh akan menghasilkan buah. Yang tumbuh akan berguna bagi peralatan segala macam yang dipergunakan untuk kebutuhan. Yang tumbuh akan menghasilkan dedaunan yang berguna untuk menjadi obat-obatan. Yang tumbuh akan menjadi keindahan seperti bunga di pagi hari yang menyejukkan pandangan setiap orang yang melihat dan bersyukur kepada penciptanya. Itulah setiap yang ditanam pasti akan tumbuh. Apalagi di hari-hari hujan seperti ini, pasti tumbuhan sangat cepat tumbuh oleh karena dia mendapat siraman air yang begitu menyejukkan akar-akarnya. Ibu bapak saudari, kita juga adalah seperti sebuah tanaman atau sebatang pohon yang ditanam, yang kemudian lahir. Ibu bapak, kita tidak lahir dari tanah, kita tidak lahir dari dunia ini, kita tidak lahir dari manusia. Tapi sebagai orang percaya, kita lahir dari Allah. Sekali lagi, kita lahir dari Allah. Kita lahir dari atas. Itulah orang percaya kepada Allah. Orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang sudah memahami firman Allah, yang sudah mengerti firman Allah, yang menjadikan firman Allah itu menjadi siraman yang membuat dia bertumbuh, yang membuat dia berbuah, yang membuat dia berguna. Pada pagi hari ini kita diberi tema iman yang memberi buah. Iman yang memberi buah. Bapak Ibu saudara-saudari, iman itu tidak ada begitu saja, tetapi iman itu tumbuh oleh karena seseorang percaya mendengar firman Allah. Iman itu bertumbuh oleh karena seseorang mendengar firman Allah, merenungkannya, dan melakukannya. Itulah seorang yang beriman. Sehingga dia boleh mengenal Allah, sehingga dia boleh percaya kepada Allah, sehingga dia boleh mengakui Allah, Allah pencipta semesta, Allah penyelamat di dalam Kristus Yesus, Allah penolong di dalam Roh Kudus. Itulah dia iman. Ibu bapak saudara, pertanyaan untuk kita sampai hari ini. Apakah saya seorang yang beriman? Apakah saya seorang yang sungguh-sungguh memiliki keyakinan kepada Allah? Dan iman saya itu berasal dari mana? Banyak orang beriman, ibu bapak, oleh karena keturunan. Karena dia tadi anak dari pendeta, anak dari sintua, maka generasinya hari ini dikatakan generasi iman. Tapi bukan berasal dari Allah, hanya oleh karena keturunan, hanya oleh karena pengaruh jabatan. Banyak orang beriman, ibu bapak, oleh karena ikut-ikutan. Orang lain datang ke gereja, dia juga datang.
orang lain menjadikan agama itu sebagai sebuah hal yang tren, maka dia juga ikut-ikutan di sana. Tidak berasal dari iman. Ibu bapak saudara-saudari, ada banyak orang yang beriman hanya oleh karena rasa, supaya orang tidak mengatakan kepadanya dia bukan orang percaya, sehingga dia juga menjadikan sebuah agama gereja itu sebagai sebuah slogan, sehingga nanti boleh kita katakan keyakinannya hanya KTP, keyakinannya hanya seperti kapal selam, ada musimnya, ada waktunya dia mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari besar itu sebuah catatan baginya untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi selama 52 minggu di dalam 1 tahun, baginya itu sudah terlalu banyak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak, orang-orang yang demikian tentu orang-orang yang memiliki iman yang tidak berbuah. Karena iman yang memiliki buah itu adalah seseorang yang menaruh percaya, iman kepada Tuhan dengan sebuah pengorbanan. Ibu bapak, kalau kita menanam benih di tanah, dia tidak akan tumbuh kalau dia tidak hancur, tidak busuk dulu. Baru nanti dia akan mengeluarkan benih yang baru. Iman di dalam Kristus Yesus harus nyata dengan sebuah pengorbanan, harus nyata dengan sebuah ketekunan, harus nyata dengan sebuah keyakinan yang sungguh, yang tidak hanya timbul tenggelam, tetapi ada kesetiaan, ada ketekunan, ada kesungguh-sungguhan. Bu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan yang kedua, apakah kita lahir dari Allah? Sebab dengan seseorang sudah lahir dari Allah, maka dia sudah meninggalkan dosa, sudah tidak terpengaruh lagi dengan dunia ini, sudah tidak terpengaruh dengan segala macam rayuan, dengan segala macam kenikmatan dunia ini. Itulah mereka yang sudah lahir dari Allah. Berbeda dengan mereka yang lahir dari dunia ini, ibu bapak. Kehidupan mereka tidak jelas. Kehidupan mereka tidak ada sebuah ketentuan, kemurnian di dalam kehidupan mereka. Pertanyaan ibu bapak, apakah kita lahir dari Allah? Kita bersyukur karena Allah mau melahirkan kita di dalam Kristus Yesus. Lahir dari Allah itu, itulah pertobatan. Lahir dari Allah itu, itulah sebuah kehidupan baru yang meninggalkan kehidupan lama. Lahir dari Allah itu adalah sebuah sukacita di saat kita menyongsong kehidupan baru di dalam Tuhan, sehingga yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Itulah yang lahir dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Karena di mana ada pertobatan, disitulah ada keselamatan. Di mana ada perubahan, di mana ada kehidupan baru, di mana ada sikap hati yang meninggalkan kehidupan lama, disitulah ada keselamatan. Keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Keselamatan yang dianugerahkan dengan kuasa kasih dan anugerah yang diberikan cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Ibu bapak saudara, yang kedua dalam nats kita pada hari ini, sebagai seorang yang memiliki iman yang berbuah, maka dia harus menyatakan bahwa dia mengasihi Allah. Tidak percuma kalau seseorang hanya berkata, aku mengasihi Allah, tapi perbuatannya tidak seperti anak-anak Allah. Mengasihi Allah itu, ibu bapak, adalah sebuah sikap di mana kita menunjukkan rasa takut kepada Allah.
Rasa takut kepada Allah berarti menyerahkan kehidupan kita di dalam wewenang dan kuasa kendali Allah. Kita tidak bisa lagi hidup dengan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kita tidak bisa lagi hidup dengan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Tapi seorang yang mengasihi Allah, memberi dirinya untuk ditaklukkan oleh Allah, oleh kehendak Allah yang murni, yang kudus, yang berguna bagi Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, mungkin orang banyak berkata, bagaimana aku bisa mengasihi Allah yang tidak saya lihat dengan mata? Bagaimana aku bisa mengasihi Allah, Allah yang tidak pernah aku berjumpa dengannya? Ibu bapak, saudara, nats kita pada pagi hari ini memegang tangan kita dan membawa kita untuk melihat bahwa mengasihi Allah adalah dengan tanda kita mengasihi anak-anak Allah. Inilah nats yang barusan kita baca tadi dengan berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Ibu bapak, hubungan kedua itu tidak bisa dipisahkan. Apabila seseorang berkata dia mengasihi Allah, tapi dia membenci sesamanya, dia tidak dapat mengampuni sesamanya, dia masih dendam kepada sesamanya, maka sia-sialah dia yang berkata bahwa aku seorang yang mengasihi Allah. Implementasi firman Allah di mana kita mengasihi Allah apabila kita mau mengasihi sesama. Apabila kita mau melepaskan berkat bagi sesama. Apabila kita mau melepaskan dendam di hati. Apabila kita mau untuk bisa tidak membeda-bedakan siapapun di sekeliling kita. Ibu bapak, saudara-saudari, sudah berapa orang yang kita sudah ampuni? Karena dengan kita mengampuni seseorang, dia lepas dari dunia ini dan juga lepas di sorga. Sudah berapa orang yang kita lepaskan dendam dalam hati? Mungkin seseorang menyakiti kita, mungkin seseorang mengecewakan kita, mungkin seseorang mengambil hak kita. Berikan dia ampunan, berikan dia kasih. Kiranya juga orang yang berbuat jahat itu akan segera bertobat dan meninggalkan kefasikannya. Ibu bapak, mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Ampunilah sesamamu manusia, karena sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita memberikan maaf. Mari kita memberikan sebuah pembebasan bagi seseorang yang terikat dengan dendam dan kebencian dari hati kita. Ibu bapak, saudara, kita mau supaya sorga terbuka untuk kita. Maka berikanlah kesempatan kepada seseorang supaya juga sorga terbuka untuknya dengan cara mengasihi dia dengan tulus, memberikan dia ampunan, dan melepaskan dendam yang mungkin sudah kesumat dalam jiwa dan roh kita. Yang ketiga, ibu bapak, firman Allah berkata, itulah tandanya bahwa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, apabila kita juga menaati firman Allah, melakukan perintah-perintahnya. Ibu bapak, saudara, firman Allah itulah perintah Allah. Firman Allah itulah hukum-hukum Allah. Firman Allah itulah ketentuan-ketentuan Allah, di mana kita menjadikan itu sebagai pola kehidupan, pandangan kehidupan, jalan kehidupan, suluh dalam perjalanan, terang bagi kaki kita. Firman Allah itu seperti madu yang bisa memberikan obat, yang bisa memberikan penyegar, yang bisa memberikan kita kekuatan. Ibu bapak, saudara-saudari, iman yang memberi buah adalah dengan menaati firman Allah.
Iman yang memberi buah adalah dengan meyakini firman Allah. Iman yang memberi buah adalah mereka yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Firman Allah menyegarkan jiwa kita. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di saat dimana kita hidup sekarang ini, beban dan pergumulan hidup pasti kita alami. Segala tantangan-tantangan dihadang kepada kita. Kalau bukan dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan kita untuk tinggal di dunia ini yang sementara waktu, mungkin kita tidak akan sabar. Mungkin kita tidak akan kuat. Orang akan berkeluh kesah, orang akan marah, orang akan kecewa karena dia tidak mampu menanggung segala macam tantangan yang dihadapi. Tapi puji Tuhan, firman Allah terus berkumandang. Firman Allah terus dinyatakan. Allah mengundang kita, mari anakku, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu Bapak, maka kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi hanya oleh firman-Mu yang kekal, hanya oleh firman-Mu yang tidak pernah berubah itu, yang memampukan saya untuk bertahan sabar untuk menanti kedatangan-Mu, ya Bapa. Ibu Bapak, saudara-saudari, firman Allah adalah makanan setiap hari. Kita tidak akan berdaya dan kuat untuk berdiri kalau kita tidak menikmati gizi makanan yang kita nikmati. Demikian juga firman Allah. Firman Allah itu seperti madu yang memberikan kekuatan. Firman Allah itu seperti madu yang memberikan kesegaran, sehingga kita sehat. Sehat dalam berpikir, sehat dalam berkata-kata, sehat dalam bertingkah laku, sehat dalam beraktivitas, sehat dalam menjalankan tugas panggilan kita selama hidup di dunia ini. Bagaimana dengan hubungan keluarga, hubungan suami istri? Apakah dengan firman Allah yang didengarkan setiap hari itu akan menjadi penyegar dan sukacita bagi mereka? Bagaimana dengan hubungan kekeluargaan, tetangga bertetangga? Bagaimana dengan hubungan pekerja dengan pimpinan staf, dengan orang yang lebih tinggi darinya? Tentu hanya oleh firman Allah. Oleh karena itu dia katakan, kalau engkau mau menunjukkan iman yang memberi buah, tunjukkanlah buah firman Allah yang engkau dengar. Bagaimana engkau berlaku, bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah orang yang beriman. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman kita yang menunjukkan siapa kita. Sekali lagi, iman yang berbuah dalam jiwa dan roh kita dan dalam kehidupan kita yang akan menentukan siapa kita. Oleh karena itu, biarlah iman itu yang menunjukkan bahwa kita sudah lahir dari Allah. Biarlah iman itu yang menunjukkan bahwa kita tidak lagi dipengaruhi oleh dunia ini. Karena iman, Ibu Bapak, manusia mengasihi Allah, menaati Allah. Betapapun itu tidak dilihat oleh matanya, betapapun itu tidak dia pernah jumpai secara fisik, tapi dia melihat Allah itu dengan imannya, dengan hati imannya dia percaya bahwa Allah ada, pencipta langit semesta, Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan telah naik ke sorga. Iman menanti dia dengan kedatangannya sehingga kita bersiap siaga. Karena buah iman, seseorang akan mengasihi sesamanya. Seseorang akan berkorban untuk orang lain, menyatakan kasih Allah untuk orang lain. Dan firman Allah adalah pedoman. Firman adalah suluh. Firman Allah adalah terang. Sehingga kita semakin dikuatkan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua.
Kita tidak mundur, tapi kita adalah orang-orang yang menang karena Kristus Yesus telah menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan yang memberikan kami kemenangan sehingga kami memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Dan karena iman itu kami boleh mengasihi Allah. Karena iman itu kami boleh mengasihi sesama kami. Karena iman itu kami mau menaati firman Allah. Tuhan, teguhkanlah iman percaya kami. Teguhkanlah supaya kami boleh setia kepada Engkau. Berikanlah kami kemenangan melawan dunia ini Tuhan, agar kami berhak menerima janji-janji Allah bahwa mereka yang setia akan diberi mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tapi Roh Kudus Allah tidak pernah terbatas untuk meneruskan menghidupkannya dalam jiwa dan roh kami. Terpujilah Allah yang mendengarkan doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengasihi kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Allah dalam damai sejahtera akan menguduskan rohmu, jiwamu dan tubuhmu hingga tidak bercacat sampai kedatangan Kristus Yesus yang kedua. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara, pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Kembali saya menyapa kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.